Hai Andika, guys, di video kali ini kita akan membahas sebuah bookshelf speaker dari brandnya Pak Edi yang sering main Fire dan akhirnya menjadi Edifier. Super sekali. Nggak apa-apa. Bolong buruan. Mungkin beberapa dari kalian belum pernah dengar brand yang namanya Edifier ini, padahal brand Edifier ini sudah memiliki nama di beberapa negara seperti Amerika dan juga Eropa. Dan brand ini tuh mengkhususkan produknya di bidang audio, seperti speaker, headset wireless portable speaker, dan hal-hal lain yang pokoknya berbau audio. Jadi menurut saya sih sayang banget, padahal kualitas suaranya itu bagus tapi tidak begitu terdengar nama brandnya di Indonesia. Makanya kita bantu angkat, karena menurut saya suara speaker dan juga kualitas build quality dari speaker ini tuh udah GGBB banget. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa ya, buat kalian yang belum makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bahas bookshelf speaker dari Edifier dengan nama seri R1280DB, yang huruf R dan juga D ini saya nggak tahu apa, cuman kalau B-nya pasti Bluetooth. Kenapa saya bisa tahu? Karena semua speaker bookshelf dari Edifier yang huruf terakhirnya B adalah speaker yang menggunakan Bluetooth. Kalau secara packaging saya nggak akan membahasnya secara mendetail karena kemarin Sitito juga udah nge-review bookshelf speaker dari Edifier ini. Mungkin yang bisa saya informasikan di sini adalah pilihan warnanya. Jadi warnanya itu ada dua, ada brown dan juga black, atau coklat dan juga hitam. Oke, jadi langsung aja sekarang kita unboxing. Saya nggak punya cutter, jadi saya adanya obeng. Langsung saja kita bongkar packagingnya ini. Untuk packagingnya, feels experience membukanya ya sama kayak membuka kardus Indomie yang satu box itu sih. Dusnya besarnya ya kira-kira sama kardus Indomie itu. Oke, jadi pertama kalian akan mendapatkan, sebentar, ini dibuka dulu guys. Kalian akan mendapatkan busa pelindung. Kemudian kalian akan mendapatkan kabel AUX. Ini sepertinya, kalau saya lihat sih memang sepertinya ini kabel AUX. Iya bener, kabel AUX. Yang kualitas kabelnya ini nggak braided, tapi dia lumayan tebel kayak kabel anten. Kita pinggirkan dulu. Kemudian kalian akan mendapatkan buku panduan. Buku panduannya kayaknya sih nggak ada bahasa Indonesia ya, karena di packagingnya tadi juga nggak ada bahasa Indonesia. Sebenarnya ini nggak terlalu penting karena saya udah paham. Ininya kalau kalian yang belum paham, kalian bisa baca dulu buku panduan itu. Kemudian tentunya kalian akan mendapatkan dua speaker yang aktif dan juga pasif. Apa sih bedanya speaker aktif dan pasif? Speaker aktif itu adalah speaker yang sering WA, dan kalau speaker pasif itu adalah speaker yang biasanya cuma ngerit doang dan nggak bales. Beda guys, kalau itu kan hubungan kalian. Jadi buat kalian yang belum tahu apa bedanya speaker pasif dan juga speaker aktif, speaker pasif adalah speaker yang tidak memiliki amplifier atau penguat suara, sedangkan speaker aktif adalah speaker yang memiliki amplifier atau penguat suara. Dan untuk membedakannya kita harus buka dulu speakernya, karena dari tampak atas ini semuanya sama. Kemudian kalian akan mendapatkan remote yang ukurannya ini kecil dan compact banget, dan juga kalian akan mendapatkan perlengkapan kabel lain. Ini adalah audio RCA. Dan sekarang kita langsung lihat dulu speakernya, tapi biar lebih enak dilihat, ini saya pinggirkan dulu. Oke guys, jadi ini adalah speakernya dari Edifier dengan warna black. Kalau Sitito kemarin nge-review yang warna brown, kira-kira warna blacknya itu seperti ini. Jadi memiliki desain yang menurut saya sih masih terlihat old school, tapi lebih terlihat modern ketimbang yang warna coklat. Sekarang coba kalian tebak dulu mana yang speaker aktif dan mana yang speaker pasif. Iya, kalian salah. Ini adalah speaker pasif dan ini adalah speaker aktif. Cara membedakannya itu gampang banget. Kalau speaker aktif itu dia pasti butuh power, dan kalau butuh power berarti dia yang punya colokan. Dan kalau speaker pasif dia nggak punya power atau nggak punya amplifier. Jadi dia outputnya hanya kabel RCA seperti ini. Kemudian kita bahas dari area samping. Untuk speaker pasifnya ini nggak ada apa-apa. Wow, tapi bahan kayunya ini bener-bener kuat banget ya. Kalau saya sih lebih suka yang warna brown karena terlihat lebih klasik. Kalau kalian suka warna-warna industrial, saya rasa warna black ini bakalan cocok banget buat kalian. Dan untuk speaker aktifnya di sebelah sini itu ada tombol untuk treble, bass, dan juga volume. Yang tombol volumenya ini infinity, jadi jangan kalian mengira kalau tombolnya ini lecet atau rusak, karena dia infinity, jadi dia bakalan mubeng terus. Tapi kalau untuk menu kontrol treble dan juga bassnya ini standar, jadi dia bisa mentok, nggak infinity seperti tombol volume. Dan sekarang kita bahas dari tampak depan. Wah, kalau dari tampak depan sih bener-bener terlihat modern ya. Beda dengan yang brown, menurut saya yang warna black ini bener-bener terlihat modern, terlihat futuristik, tapi tetap terlihat classy.
karena bahannya ini masih menggunakan material kayu. Apalagi di sini ada garis pemanis di tengah yang benar-benar terlihat seperti speaker modern, dan di sini ada tulisan Edifier. Dan ini adalah filter yang bisa kalian copot. Jadi misalkan filter ini kalian copot, kalian akan melihat bentuk asli dari speaker bookshelf Edifier ini. Kok susah nyopotnya, sebentar ya. Nah, jadi posisinya harus. Nah, setelah filternya tadi kalian copot, tampak dalamnya itu bakalan seperti ini. Jadi saya jelaskan dulu, kalau ini adalah bagian bass, dan dia memiliki bass dengan diameter 116 mm atau 4 inch. Kemudian dia memiliki tweeter 13 mm. Dan untuk spesifikasi frekuensi responsnya, speaker bookshelf dari Edifier ini memiliki frekuensi respons 55 Hz sampai 20 kHz. Buat kalian yang nggak tahu apa maksudnya 50 Hz sampai 20 kHz adalah, intinya begini aja sih. Semakin rendah angka hertznya, berarti dia suara bassnya semakin bagus. Dan semakin tinggi suara hertznya, suara treble-nya dia makin bagus. Dan kenapa speaker seperti ini dinamakan dengan bookshelf? Karena bookshelf itu artinya adalah rak. Jadi speaker ini biasanya ditaruh di permukaan yang tidak di lantai. Jadi di rak. Jadi kalau kalian taruh itu di meja atau samping dengan monitor PC kalian, itu bakalan kerasa enak banget. Karena memang dia ditujukan kepada ruangan yang medium dan nggak terlalu besar. Dan kalau misalkan speaker ini kalian taruh lantai, suaranya nggak akan maksimal. Kemudian di bagian bawahnya ini terdapat rubber feet yang fungsinya ini biar nggak kegeser-geser. Jadi kalau misalkan kalian taruh di meja atau di rak itu dia nggak terlalu licin. Oke, jadi cukup unboxingnya. Sekarang waktunya kita tes kualitas suara dari bookshelf speaker Edifier ini. Belum kita tes kualitas suaranya, saya mau memperagakan bagaimana sih caranya untuk mengkoneksikan speaker bookshelf dari Edifier ini dengan device kalian. Dan karena yang seri R1280DB ini memiliki koneksi dengan Bluetooth, jadi kalian bisa mengkoneksikannya dengan Bluetooth, dan remote-nya itu berbeda dengan seri R180T. Kalau R180T itu menu remote-nya cuma ada 3, yaitu mute, volume up and down. Dan kalau untuk yang speaker R1280DB versi Bluetooth, menunya itu lebih banyak. Tentunya ada menu Bluetooth, kemudian volume up and down, play and pause, next and forward, dan tombol untuk kabel AUX. Oke, jadi sekarang langsung aja kita tes kualitas suaranya. Dan di laptop di depan itu sudah kalian lihat kalau saya sudah play musik koplo, karena semua orang itu pasti akan koplo pada waktunya. Dan kalian perhatikan di sini kalau lampunya hijau itu berarti dia bukan pakai Bluetooth tapi pakai kabel AUX. Dan kalau dia kelap-kelip seperti itu berarti dia sedang saya mute. Sekarang kita coba kita nyalakan. Suaranya itu kenceng banget, kenceng, tapi dia memiliki high clarity atau suara kencengnya itu nggak terlalu memekik ke telinga. Kan ada speaker yang treble-nya itu keterlaluan atau frekuensi responsnya itu terlalu tinggi tapi tidak diimbangi dengan frekuensi respons yang rendah, jadi dia tidak memiliki bass. Nah, kalau suara dari speaker Edifier R1280DB ini benar-benar terdengar premium. Meskipun telinga orang itu memiliki frekuensi yang berbeda-beda, tapi saya jamin kalau kalian mendengarkan suara speaker Edifier ini secara live, saya jamin telinga kalian bakalan kerasa kayak di surga. Agak lebay sih, tapi coba kita dengarkan lagi. Mic-nya terlalu jauh ya, coba saya dekatkan dulu mic-nya. Aduh, sorry guys, itu kalau mendengarkan musik koplo bener-bener nggak tahan. Rasanya itu pengen goyang aja. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan dengan konektivitas Bluetooth. Caranya gampang sih ya, kalian tinggal pilih. Nanti pasti ada Edifier R1280DB seperti ini. Dan dia akan connecting dulu. Tapi karena dia pakai koneksi AUX, kita coba dulu apakah dia bisa. Oh, nggak bisa ternyata. Jadi harus dirubah ke koneksi Bluetooth dulu. Kalau kalian lihat di sini, kalau dia menggunakan koneksi Bluetooth, lampunya akan biru. Tapi kalau pakai koneksi AUX, dia warnanya hijau. Dan kalau misalkan ini saya change ke AUX, oh dia tetap bisa, tapi koneksi Bluetoothnya langsung mati. Jadi harus tekan dulu koneksi Bluetooth seperti ini sampai warnanya biru. Kemudian apakah dia akan connect sendiri? Kita lihat, oh dia connect sendiri ternyata. Good. Sekarang kita coba suaranya kalau menggunakan koneksi Bluetooth.
Dan ternyata suaranya sama aja, sama-sama kenceng dan sama-sama enak bassnya didengerin. Tapi kekurangannya menurut saya kalian nggak bisa atur treble dan juga bass menggunakan remote. Jadi kalau misalkan kalian mau set treble dan juga bassnya sesuai dengan mood telinga kalian, kalian harus pakai tombol yang ada di sini. Kita praktekkan sekali lagi. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari speaker Bookshelf Edifier R1280dB ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah dengan harga sekitar 1 jutaan untuk yang versi Bluetooth dan sekitar 800 atau 900 ribu untuk yang versi tidak Bluetooth atau R1280T. Menurut saya suara speakernya ini udah premium banget. Dan buat kalian yang pengen beli speaker ini, kalian bisa menggunakan kode khusus eksklusif untuk subscribernya DKID, yaitu EDIF DKID 19 November dengan cara klik link pembeliannya yang ada di bawah, dan juga nanti kode kuponnya juga akan saya tulis di link deskripsi di bawah. Sekali lagi kesimpulannya, kalian harus bener-bener cobain kualitas suara dari Bookshelf speaker Edifier ini karena suaranya itu bener-bener premium banget. Atau paling enggak kalau misalkan kalian masih ragu, kalian bisa cari toko offline yang menjual speaker Edifier ini. Kemudian sebelum kalian beli, kalian bisa tes dulu suaranya, karena mungkin di tes suara tadi itu tergantung device kalian. Kalau speaker kalian cempreng, pecah, ya suaranya bakalan seperti itu. Nah, intinya kalian harus cobain secara live, atau ya itu tadi, kalian harus cari toko offline dan dengerin secara live kualitas speakernya, karena menurut saya udah bener-bener enak banget, nggak kalah sama speaker saya yang di bawah Harman Kardon. Cuman sayangnya kalau Harman Kardon itu kan portable wireless, kalau ini belum portable. Dan kalau dari segi desain, menurut saya desain dari speaker ini juga udah classy banget. Yang coklat, yang classy. Menurut saya yang brown ini beneran classy dan elegan, dan saya suka yang warna coklat. Kalau desain itu kan tergantung selera orang masing-masing. Kalau saya suka yang classy dan elegan seperti warna brown ini, tapi kalau kalian pilih desain yang lebih modern dan lebih terlihat industrial, atau setup kalian mungkin semuanya warna hitam, jadi kalian bisa tambahin speaker yang warna hitam. Tapi kalau setup kalian putih, saran saya sih pakai yang coklat karena terlihat lebih kontras dan terlihat lebih bagus. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari Bookshelf speaker Edifier R1280dB kali ini. Saya Dika Setia Budi dan saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setia Budi lagi dong, pokoknya gitu deh. Bye bye.